Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Perseroan Daerah. 2. Penyertaan modal daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Perseroan Daerah. 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) dan 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pejabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, dan para undangan, para pengamat, dan rekan-rekan jurnalis. Merdeka! Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-Nya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpah rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rizki serta berbagai nikmat-Nya, termasuk nikmat sehat bagi kita semua sekalian, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Peraturan Daerah tentang pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Perseroan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Perseroan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT (Perseroan Daerah), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2025. Sebelum kami sampaikan pemandangan umum ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat Hari Pahlawan untuk semoga kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bisa terus mewarisi api perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan juang demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang tercinta ini. Hari Pahlawan merupakan simbol bahwa tidak ada satupun kebenaran dan pembenaran buah dari penjajahan, kolonialisme, imperialisme, baik yang dilakukan oleh bangsa terhadap bangsa lain maupun individu atas individu lain. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pembukaan jelas menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Melalui politik luar negeri yang bebas aktif, maka sudah sepatutnya kita juga ikut terlibat aktif dalam perjuangan pembebasan atas belenggu penjajahan yang masih terjadi di dunia, wabil khusus yang sekarang telah terjadi di negara Palestina. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur, dan hadirin sekalian. Selanjutnya berikut ini akan kami sampaikan
Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Mohon izin pimpinan rapat. Untuk efisiensi waktu akan kami sampaikan secara ringkas serta dalam satu kesatuan antara pemandangan umum ini, baik perihal rancangan peraturan daerah tentang pendirian perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, perseroan daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang perseroan terbatas MRT Jakarta, perseroan daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang aturan pendapatan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Saudara PJ Gubernur yang telah merealisasikan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pendirian perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, perseroan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, perseroan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang perseroan terbatas MRT Jakarta dalam kurung perseroan daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 yang diawali dengan penyampaian pidato PJ Gubernur pada rapat paripurna pada tanggal 7 November 2024 yang lalu. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin sekalian. Pada kesempatan yang pertama, izinkan fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum perihal rancangan peraturan daerah tentang pendirian perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung dalam kurung perseroan daerah. Berikut, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umumnya. 1. Fraksi PDI Perjuangan perlu mendapatkan penjelasan yang mendalam, komprehensif, holistik terkait keputusan akan pendirian PT JIEP Perseroda. Ini terutama dalam bentuk kajian finansial, resiko tata kelola perusahaannya maupun kajian bisnis dan komersialnya. Apalagi kondisi ekonomi dunia sedang melemah dan kita belum sepenuhnya pulih pasca pandemik COVID-19. Data yang disandingkan menunjukkan pendapatan PT JEP dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus terjadi penurunan. Mohon tanggapannya. Nomor 2, PT JIEP Perseroda harus pula mengedepankan fungsi sosialnya serta memberikan nilai kemanfaatan yang lebih besar untuk warga Jakarta, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawan PT JIEP Perseroda, baik secara ekonomi maupun layanan sosial kemasyarakatan lainnya. Di samping itu, sangat memungkinkan kawasan PT JIEP dengan luas kurang lebih 433 hektar bisa menjadi salah satu potensi pemunahan ruang terbuka hijau Jakarta. Mohon tanggapannya. Nomor 3, fraksi PDI Perjuangan juga memperhatikan pengelolaan dan kepemilikan aset yang dikuasai oleh PT JIEP banyak yang tidak terkelola dengan baik. Bahkan ada indikasi sudah berpindah tangan karena ada beberapa aset lahan yang telah menjadi semacam kawasan perumahan, kafling atau klaster. Mohon tanggapannya. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan pemandangan umumnya berkenaan dengan Raperda tentang penyertaan modal daerah perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, perseroan daerah. Karena Raperda
tentang pendirian PT JIP Perseroda dan Raperda tentang penyertaan modal daerah PT JIP Perseroda adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka fraksi PDI Perjuangan sudah selayaknya menghendaki pemenuhan prasyarat tentang kajian finansial, kajian risiko, kajian tata kelola, dan kajian lainnya terpenuhi terlebih dahulu berdasarkan akurasi perkembangan ekonomi pada saat ini, sehingga ke depan PT JIP Perseroan Daerah tidak terus-menerus menjadi beban keuangan daerah. Mohon tanggapannya. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat. Pada bagian yang ketiga ini, fraksi PDI Perjuangan secara singkat akan memberikan pemandangan umum terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang perseroan terbatas MRT Jakarta dalam kurung perseroan daerah. Berikut ringkasan poin-poin pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan. 1. Fraksi PDI Perjuangan selama ini sangat konsens dan berkomitmen untuk terus mewujudkan program kebijakan transportasi publik Jakarta yang terintegrasi, tinggi mutu, pelayanannya, akses dan armada yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dari seluruh sudut penjuru kampung kota. 2. Peran transportasi publik Jakarta termasuk MRT harus senafas dan dengan visi misi RT RW Jakarta tahun 2024 sampai dengan 2044 dan RPJPD Jakarta tahun 2025 sampai dengan 2045, yakni Jakarta sebagai kota bisnis berskala global yang berketahanan, berbasis transit dan digital, maupun Jakarta kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan, serta amanat Undang-Undang 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta yang di dalamnya terkandung amanat kawasan aglomerasi. Mohon tanggapannya. 3. Fraksi PDI Perjuangan menganggap penting dan mendesak untuk segera disusun rencana strategis pengembangan sistem angkutan umum yang tidak sektoral demi menciptakan sistem angkutan massal yang terintegrasi dan terpadu, termasuk dengan perluasan operasi hingga di luar wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Namun tentu saja Jakarta perlu untuk dengan secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan daerah sekitar maupun pemerintah pusat. Mohon tanggapannya. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur, dan hadirin pemirsa rapat. Pada bagian akhir ini kami akan menyampaikan pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terkait rancangan peraturan daerah Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Dr. Teguh Setiabudi MPD. Pandangan ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek kritis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah, antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan pendapatan daerah. Eksekutif menyampaikan bahwa pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat sebesar 8,9% menjadi 81,68 triliun rupiah dengan fokus pada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun, fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kebijakan ini masih perlu dilengkapi dengan rencana yang lebih spesifik dan realistis, terutama terkait target pajak daerah sebesar 47,9 triliun rupiah. Apakah target ini didukung oleh data historis
dan analisis pertumbuhan ekonomi yang sesuai, atau sekedar mengikuti asumsi kenaikan tanpa mengukur dampak terhadap sektor-sektor pajak yang masih terdampak oleh kondisi ekonomi global. Selanjutnya, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu diperjelas dengan langkah-langkah yang konkret, termasuk pengidentifikasi pajak mana yang akan ditingkatkan serta mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, khususnya bagi wong cilik, pelaku usaha kecil. Mohon tanggapannya. 2. Kebijakan belanja daerah. Eksekutif menyebutkan bahwa belanja daerah difokuskan untuk mendukung Jakarta sebagai kota bisnis global dan mengatasi isu-isu fundamental seperti ketahanan bencana, mobilitas, emisi, dan akses air bersih. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan komitmen anggaran pada program ketahanan bencana yang dinilai belum optimal. Sementara wilayah Jakarta sangat rentan terhadap bencana banjir karena menurut catatan kami masih terdapat setidaknya 300 RW yang berdampak banjir setiap tahunnya sejak tahun 2019. Kami mendukung program penyediaan rumah pompa di titik-titik rawan banjir. Diteruskannya program normalisasi sungai. Hal ini bisa diwujudkan dengan dialokasikannya anggaran yang memadai dan prioritas yang jelas pada proyek infrastruktur anti banjir sangat diperlukan. Selain itu, kami juga mendukung agar salah satu prioritas yang harus dilakukan pada tahun 2025 nanti adalah penyediaan hunian layak. Karena jumlah masyarakat yang memiliki hunian layak di Jakarta kurang dari 40%. Ini tentu ironis mengingat tujuan Jakarta yang ingin menjadi kota global. Kami mendorong Pemprov untuk mempercepat pembangunan rumah susun bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Mohon tanggapannya. 3. Kebijakan pada pelayanan dasar dan pendidikan. Dalam pidato dari pihak eksekutif, alokasi sebesar 20,55 triliun rupiah atau sama dengan 24,96% untuk pendidikan dan 36,3 triliun rupiah untuk infrastruktur memang telah memenuhi ketentuan minimal. Namun, fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan perlu terus ditingkatkan karena hingga tahun 2022 saja masih terdapat 227 sekolah yang mengalami kondisi rusak berat dan harus segera dilakukan rehabilitasi. Kami mendorong agar rehabilitasi sekolah yang rusak harus cepat dilakukan agar aktivitas belajar murid-murid didik di Jakarta tidak terganggu. Kami juga menyoroti mengenai rencana sekolah swasta gratis. Kami mendukung program ini karena memang masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar biaya pendidikan sekolah swasta. Kami juga menolak jika fungsi sosial dari Kartu Jakarta Pintar KJP dihilangkan. Karena KJP merupakan instrumen jaringan pengamanan sosial yang bisa mendukung tumbuh kembang murid didik agar bisa mencapai potensi terbaik yang mereka miliki. Kami juga mendorong agar eksekutif dapat merinci kebijakan dalam memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM, serta memastikan transparansi dalam pelaporan pencapaian SPM di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Mohon tanggapannya. 4. Pengalokasian belanja prioritas pada infrastruktur dan ekonomi. Eksekutif mengalokasikan 20 triliun rupiah untuk peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta
949,21 miliar rupiah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan, apakah alokasi ini telah disusun berdasarkan analisa kebutuhan yang mendetail, termasuk upaya mengatasi dampak polusi udara dan kemacetan? Apakah ada komitmen serta konkret untuk meningkatkan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi? Untuk sektor ekonomi, alokasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 1,15% dari total belanja daerah terlihat masih minim. Apakah eksekutif memiliki rencana cadangan atau strategi lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang lebih berfokus pada industri kreatif dan teknologi? Mohon tanggapannya. 5. Kebijakan pembiayaan daerah dan utang. Eksekutif berencana mengalokasikan anggaran sebesar 4,49 triliun rupiah untuk penerimaan pinjaman daerah yang sebagian besar diperuntukkan bagi pengembangan MRT. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa beban utang daerah harus dikelola hati-hati agar tidak menambah beban fiskal yang berlebihan pada tahun-tahun mendatang. Apakah ada upaya untuk mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif selain utang seperti public-private partnership atau P3 atau pendanaan dari lembaga-lembaga internasional yang dengan syarat lebih fleksibel? Selain itu, pelaporan mengenai pemanfaatan dan pencapaian MRT yang sudah berjalan harus dievaluasi secara transparan agar publik mengetahui dampak nyata dari investasi tersebut terhadap peningkatan mobilitas di Jakarta. Mohon tanggapannya. 6. Penguatan tata kelola pemerintahan. Eksekutif mengalokasikan 2,49 triliun rupiah untuk tata kelola pemerintahan yang adaptif dan mencangkup aspek transparansi dan akuntabilitas. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar anggaran ini juga difokuskan pada digitalisasi sistem pelayanan publik dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya di bidang teknologi. Penguatan sistem digital dalam pemerintahan akan mendukung peningkatan efisiensi dan akurasi pelayanan kepada masyarakat. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat. Demikianlah tadi kami sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk, dan harmonis. Hal-hal lain yang dianggap penting akan disampaikan oleh para anggota fraksi PDI Perjuangan di alat kelengkapan Dewan dalam rapat-rapat kerja pembahasan Raperda bersama eksekutif daerah. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Kami berharap bahwa saran dan kritik yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Kami juga mengingatkan kepada semua pihak untuk terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Atas perhatian pimpinan rapat, PJ Gubernur, eksekutif daerah, dan hadirin peserta rapat, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua, sehingga kita dapat terus bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat dan tetap sehat walafiat. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan 1-2 bait pantun penambah semangat, Pak. Ya.
Ember kosong diisi air memutar keran. Membeli kain dari kepompong sutera. Mari kita bahas RAPBD 2025 secara transparan. Anggaran dibuka, rakyat sejahtera. Boleh satu lagi, Pak? Akhir pekan, saatnya masuk asrama. Enggak kedengeran, suaranya pelan. Oke. Dari Solo lanjut Yogyakarta. Serapan dan pendapatan kita kulik bersama RAPBD 2025 untuk rakyat Jakarta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 11 November 2024, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta. Menandatangani Ketua Pantas Nenggolan SH MM, Sekretaris Dwi Rio Sambodo SE MM. Merdeka!